Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin fi tabarukan lidzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Wa qala Allahu ta'ala aidan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana sarah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin amin. Ya arhamar rahimin amin. Ya arhamar rahimin amin. Wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat sekalian rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga sehat serta afiat kita, dimudahkannya kita di dalam meraih kebaikan Allah, diistiqomahkan, dan hati penuh syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segenap urusan, dilancarkan, dan diberkahi seluruh aktivitas kegiatan-kegiatan kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat sekalian rahimakumullah, saya akan lanjutkan kisah tentang sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua ini adalah Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran. Pahlawan kita kali ini datang dari negeri Persia, dan dari Persia pula lah Islam mendapat penganut yang banyak jumlahnya. Dari mereka muncul tokoh-tokoh tanpa tanding dari sisi keimanan, keilmuan, dan keduniaan. Merupakan satu keistimewaan dan kebesaran Islam, di mana setiap kali Islam memasuki suatu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa, banyak keahlian, kemampuan, dan bakat tersalurkan dengan baik. Dari penduduk muslim negeri itu, bermunculan para filosof, dokter, ulama fikih, ahli falak, peneliti, dan ahli ilmu pasti. Mereka muncul dari berbagai sudut negeri hingga abad-abad pertama Hijriah dipenuhi tokoh-tokoh luar biasa di segala bidang keilmuan dan keahlian. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, namun dari agama yang sama, yaitu Islam. Kemajuan Islam ini sejak awal telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, atau lebih tepatnya telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Besar dan yang Maha Mengetahui. Pada suatu hari, roda waktu diputar lebih cepat di hadapan beliau. Dengan mata kepala sendiri, beliau melihat panji-panji Islam berkibar di berbagai kota dan istana para raja. Salman Al-Farisi turut menyaksikan kejadian itu karena ia terlibat dalam kejadian itu, yaitu saat perang Khandaq. Pada tahun ke-5 Hijriah, rombongan pemuka Yahudi Madinah pergi ke Mekah, menghasut orang-orang musyrik dan para musuh Islam untuk bersekutu menyerang dan menghabisi agama baru ini. Begitu kata mereka. Siasat perang pun diatur. Pasukan Quraisy dan Ghatafan atau pinggiran kota Madinah menyerang dari luar, sementara Bani Quraidah, yaitu orang Yahudi, menyerang dari dalam. Tepat di arah belakang barisan pasukan Islam, sehingga pasukan Islam terjepit dari dua arah dan bisa dihancurkan dengan leluasa. Ketika tiba saatnya, kaum muslimin Madinah dikejutkan oleh pasukan musuh yang berjumlah besar dengan persenjataan lengkap sedang bergerak ke arah Madinah.
Kaum muslimin panik dan hampir kehilangan akal sehat mereka. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza zaghatil absaru fabalghatil qulubul hanazir wa tazunnuna billahi zununa. Sadaqallahul azim. Ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian, ketika penglihatan kalian tidak terpusat, ketika hati kalian menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam prasangka. Maksudnya itu menggambarkan bagaimana hebatnya perasaan takut dan perasaan gentar pada waktu itu. Begitu sahabat sekalian. Quran surat Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn bergerak ke arah Madinah. Tujuan mereka hanya satu, menghabisi Muhammad, begitu katanya. Para pengikutnya dan agama Islam, pasukan ini tidak hanya terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari kabilah-kabilah yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Penyerangan ini adalah upaya terakhir dan menentukan dari para musuh Islam dengan segala komponennya. Kaum muslimin menyadari kondisi gawat ini. Dengan sigap Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin untuk bermusyawarah. Mereka sepakat untuk berperang dan mempertahankan agama dan kota mereka. Namun bagaimana caranya? Saat itulah seorang laki-laki jangkung berambut lebat tampil memberikan usulan. Tiada lain dialah Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran. Laki-laki yang sangat disayangi dan dihormati Rasulullah SAW. Dia tahu kalau Madinah dikelilingi oleh gunung yang bisa dijadikan dinding perisai pertahanan. Hanya saja ada sudut terbuka yang tidak dikelilingi oleh gunung, sehingga bisa dijadikan jalan masuk pasukan musuh ke Madinah dengan mudah. Di negerinya versi Salman memiliki banyak pengalaman tentang teknik dan strategi perang. Maka ia mengusulkan strategi perang kepada Rasulullah SAW yang belum dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini, yaitu menggali parit atau yang dikenal dengan khandak, perlindungan sepanjang sudut terbuka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana nasib kaum muslimin seandainya mereka tidak menggali parit atas usulan Salman. Bukan main terkejutnya pasukan musuh ketika mendapati parit terbentang di hadapan mereka. Pasukan besar mereka hanya bisa berkemah di luar parit. Sebulan sesudah mereka tertahan di kemah mereka dan tidak bisa menerobos masuk ke kota Madinah, hingga pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengirim angin taufan yang menerbangkan perkemahan mereka dan memorak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan kan belum masuk Islam, memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mereka pulang dengan penuh kecewa dan putus asa. Pasukan mereka porak-poranda sebelum bertempur dengan kaum muslimin. Sewaktu menggali parit, Salman tidak tinggal diam. Ia ikut menggali tanah berbatu bersama kaum muslimin yang lain. Rasulullah SAW juga tidak ketinggalan. Beliau membawa tembilang, memecahkan bebatuan. Kebetulan di tempat Salman dan teman-temannya terdapat batu besar yang sangat kuat. Tembilang mereka tidak bisa memecah batu itu. Salman adalah seorang laki-laki yang kuat dan tegap. Sekali ayun, batu besar pun bisa pecah kecil-kecil. Tetapi kali ini menghadapi batu besar itu, ia tak berdaya. Bantuan dari teman-temannya juga tidak berhasil memecahkan batu besar itu. Salman menghadap Rasulullah SAW melaporkan kondisi yang ada sekaligus meminta izin mengalihkan jalur parit
dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Rasulullah SAW minta ditunjukkan tempat batu besar itu. Setelah melihatnya, beliau meminta sebuah tembilang dan menyuruh pada sahabat mundur agar tidak terkena pecahan batu. Rasulullah membaca bismillah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang memegang erat tembilang itu. Dengan sekuat tenaga dihantamkannya ke batu besar itu. Batu itu terbelah. Dari celah belahannya keluar kilatan api yang tinggi dan menerangi. Salman menceritakan, aku lihat kilatan api itu menerangi pinggiran kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Persia. Kilatan api tadi memperlihatkan istana Hira. Juga di kota-kota para raja Persia, umatku akan menguasai negeri-negeri itu. Rasulullah SAW mengangkat tembilang dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Kilatan api kembali membumbung tinggi dan menerangi. Allahu Akbar. Ketika telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, kilatan api ini memperlihatkan istana merah. Umatku akan menguasainya. Lalu beliau memukul batu itu untuk ketiga kalinya. Dan batu besar itu pun menyerah. Batu itu pecah berkeping-keping. Kilatan api kembali membumbung tinggi menerangi wajah Rasulullah SAW berseri-seri. Begitu juga kaum muslimin. Beliau menggambarkan bahwa beliau melihat istana negeri Syria, San'a, dan negeri-negeri lain yang nantinya akan dikuasai kaum muslimin. Maka dengan mantap kaum muslimin serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, ini pasti benar. Salmanlah yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula penemu batu yang telah menampakkan berita masa depan. Ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW, ia berdiri di samping beliau dan juga melihat kilatan api serta mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika berita itu menjadi kenyataan. Dia melihat bahkan mengalaminya sendiri. Ia melihat kota-kota Persia dan Romawi. Ia melihat istana San'a, Suriah, Mesir dan Irak. Ia menyaksikan seluruh permukaan bumi seakan berguncang keras oleh seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan kebaikan. Lihatlah, sekarang dia sedang duduk di bawah pohon rindang di depan rumahnya di kota Madinah. Ia menceritakan kepada rekan-rekannya perjuangan berat yang ia alami demi mencari kebenaran. Bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyangnya, bangsa Persia, dan memeluk agama Kristen. Setelah itu ia memeluk agama Islam. Bagaimana ia meninggalkan kekayaan berlimpah dari seorang tuanya dan lebih memilih hidup dalam kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Bagaimana ia sampai dijual di pasar budak dalam perjalanannya mencari kebenaran. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya. Marilah sahabat sekalian rahimakumullah, kita dekati majelisnya yang mulia dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang ia ceritakan. Kata Salman Al-Farisi, aku berasal dari wilayah Isfahan, dari desa Ji. Ayahku seorang kepala wilayah. Aku adalah orang yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi. Aku bertugas sebagai penjaga api peribadahan agar tetap menyala. Ayahku memiliki sebidang tanah. Suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku melewati sebuah gereja. Kudengar mereka sedang sembahyang, maka aku masuk untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang. Aku berkata dalam hati, ini lebih baik dari agama Majusi yang kuanut selama ini. Aku berada di gereja itu sampai matahari terbenam.
Aku tidak ke ladang ayahku dan tidak juga pulang, hingga ayah mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku. Kutanyakan kepada orang-orang Kristen itu, dari mana asal-usul agama mereka? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Ketika pulang kuceritakan kepada ayah, aku melewati suatu kaum yang sedang sembahyang di gereja. Aku tertarik dengan cara sembahyang mereka. Menurutku, agama mereka lebih baik dari agama kita. Terjadi dialog di antara kami. Ayah marah, aku dirantai dan dikurung, begitu kata Salman Al-Farisi. Aku kirim kabar kepada orang-orang Kristen bahwa aku telah menganut agama mereka. Aku meminta mereka mengabariku jika ada rombongan dari Syam yang datang. Aku akan ikut mereka saat mereka pulang ke Syam. Permintaanku itu mereka kabulkan. Aku putuskan ikatanku lalu keluar dari kurungan dan bergabung dengan rombongan itu menuju Syam. Sesampainya di sana, aku bertanya tentang ahli agama mereka. Aku menjawab, uskup pemilik gereja. Maka aku menemuinya, menceritakan keadaanku. Aku tinggal bersamanya, menjadi pelayan gereja, sembahyang dan belajar. Sayang, uskup ini orang yang tidak baik. Ia mengumpulkan sedekah dari warga yang semestinya dibagikan, namun ia simpan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian uskup itu meninggal dunia. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya. Uskup baru ini sangat taat beragama. Aku tidak menjumpai orang lain yang lebih juhud dan lebih rajin beribadah darinya. Aku sangat menghormatinya, melebihi yang lain. Saat ia akan meninggal dunia, aku bertanya kepadanya, Anda tahu bahwa kematian akan menjemput Anda? Apa yang harus kuperbuat? Kepada siapa aku harus berguru? Anakku, hanya ada satu orang yang sepertiku. Dia tinggal di Mosul. Setelah ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Kuceritakan apa yang terjadi. Aku tinggal bersamanya cukup lama hingga ia meninggal dunia. Sebelum ia meninggal dunia, aku bertanya kepadanya. Dia menunjukkanku kepada seorang ahli ibadah di Nasibin. Aku datang kepadanya dan aku ceritakan keadaanku. Aku tinggal bersamanya cukup lama hingga ia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, aku bertanya kepadanya. Aku disuruh berguru kepada seorang laki-laki di Amuria, Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Untuk memenuhi kebutuhanku, aku berternak sapi dan kambing. Ketika dia akan meninggal dunia, aku memintanya menunjukkanku orang yang harus kuikuti. Dia berkata, anakku, aku tidak menyuruhmu datang ke siapapun. Saat ini sudah diutus orang nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim. Dia akan hijrah ke satu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bebatuan hitam. Jika kamu bisa pergi ke sana, lakukanlah. Dia mempunyai tanda-tanda yang jelas. Dia tidak menerima sedekah. Dia tidak menerima sedekah, maksudnya ini adalah dialamatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul Muhammad SAW tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Nah, tetapi Rasulullah SAW menerima hadiah. Di pundaknya ada tanda kenabian. Jika kamu melihatnya, kamu pasti mengenalinya. Suatu hari ada rombongan lewat, kutanyakan asal usul mereka. Mereka dari jazirah Arab, maka aku berkata kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya kuberikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Baiklah, kata mereka. Aku ikut bersama rombongan itu. Ketika sampai di daerah Wadil Qura, mereka berkhianat. Aku dijual ke seorang Yahudi. Aku melewati daerah yang penuh dengan pohon kurma. Aku mengira tempat itulah yang dimaksud oleh pendeta.
yang akan dijadikan tujuan hijrah Nabi. Tapi ternyata bukan. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku, hingga pada suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraidah yang membeliku dari majikanku saat ini. Lalu aku dibawa ke Madinah. Demi Allah, sejak pertama melihat negeri ini, aku yakin inilah negeri yang dimaksud. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di kebun kurma miliknya, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, hingga dia datang ke Madinah dan singgah di Quba di Bani Amr bin Auf. Suatu hari saat aku berada di atas pohon kurma dan majikanku berada di bawah, sepupu majikanku datang dengan kabar, celakalah Bani Kailah. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Quba. Dia datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, ketika mendengar berita itu, tubuhku bergetar keras hingga pohon kurma itu seakan berguncang, dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang tadi, "Apa yang Tuhan katakan? Ada berita apa?" Majikanku mengangkat tangannya dan memukulku dengan keras. Ia membentak, "Apa urusanmu dengan masalah ini? Sana, kembali bekerja." Maka aku pun kembali bekerja. Setelah hari mulai petang, aku berangkat ke Quba dengan membawa sedikit makanan. Aku menemui Rasulullah SAW yang saat itu bersama beberapa sahabatnya. Aku berkata, "Tuan-tuan adalah perantau yang membutuhkan bantuan. Saya punya makanan yang saya siapkan untuk sedekah." Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, saya pikir tuan-tuan lebih berhak menerimanya. Lalu makanan itu kutaruh di dekat mereka. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Makanlah," dengan menyebut nama Allah. Sedangkan beliau sendiri tidak ikut makan. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini satu tanda yang disebutkan dia tidak memakan sedekah." Lalu aku pulang. Keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah SAW dengan membawa makanan. Aku berkata kepadanya, "Aku melihat Tuhan tidak makan sedekah. Aku mempunyai makanan yang kuberikan sebagai hadiah untuk Tuhan, dan makanan itu kutaruh di dekatnya." Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah," dengan menyebut nama Allah. Beliau pun makan bersama mereka. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini tanda kedua. Dia mau memakan hadiah." Lalu aku pulang. Beberapa hari kemudian, aku kembali menemui Rasulullah SAW yang saat itu berada di pemakaman Baqi, sedang mengiringkan jenazah. Beliau bersama para sahabatnya, beliau mengenakan 2 lembar kain lebar. Satu dipakaikan untuk sarung dan satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu aku menoleh ke arah punggung atasnya. Rupanya beliau mengerti maksudku. Maka beliau menyingkapkan kain burdah dari pundaknya, hingga tanda yang kucari terlihat di antara 2 pundaknya. Tanda kenabian seperti yang disebutkan oleh si pendeta. Melihat itu aku merangkul dan menciumnya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap Rasulullah SAW. Aku duduk di hadapannya. Kuceritakan kisahku kepadanya, seperti yang kuceritakan kepada kalian saat ini. Lalu aku masuk Islam. Saat terjadi perang Badar dan Uhud, aku tidak bisa ikut karena statusku masih menjadi budak belian. Suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, "Mintalah kepada tuanmu agar dia bersedia membebaskanmu dengan uang tebusan." Maka aku meminta kepada majikanku sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW. Rasulullah juga menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Akhirnya aku terbebas dari perbudakan. Aku seorang muslim merdeka. Setelah itu aku ikut dalam perang Khandaq dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Dengan kata-kata indah dan jelas, cerita ini mengalir dari bibir Salman Al-Farisi. Cerita yang menggambarkan perjalanan panjang dan terjal seorang pejuang besar dalam mencari kebenaran, mencari agama yang paling benar,
agama yang akan menjadi panduan jalan hidupnya. Adakah pejuang besar seperti dia? Jiwa besar dan kemauan kuat menjadikannya mampu mengatasi semua rintangan, mampu mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Kecenderungan terhadap kebenaran menyebabkan ia rela meninggalkan ladang, kekayaan, dan segala fasilitas yang disediakan ayahnya. Ia memilih pergi ke daerah yang belum dikenal dengan segala rintangan dan penderitaan, berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tanpa kenal lelah. Dengan tetap menjalankan ibadah, pandangannya yang tajam selalu mencermati segala bentuk manusia, pola pikir, dan kehidupan mereka. Tekadnya telah bulat untuk mencari kebenaran. Pengorbanannya juga sangat besar, bahkan ia rela menjadi budak belian. Akhirnya Allah membalasnya dengan balasan setimpal. Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan kebenaran, mempertemukannya dengan Rasulullah SAW. Allah juga memberinya umur panjang hingga ia bisa menyaksikan panji-panji Islam berkibar di seluruh penjuru dunia saat bumi dipenuhi oleh kaum muslimin yang menggemakan kebenaran dan keadilan. Menurut Anda, sejauh mana kualitas keislaman seseorang jika semangat dan ketulusannya seperti ini? Sungguh, keislaman Salman adalah keislaman pilih tanding, kejuhudan, kecerdasan, dan ketakwaannya sangat mirip dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda selama beberapa hari. Abu Darda selalu berpuasa di siang hari dan menghabiskan malamnya untuk sholat tahajud. Melihat kondisi Abu Darda seperti itu, Salman melarangnya agar tidak keterlaluan dalam beribadah. Suatu hari Salman ingin menggagalkan tekad Abu Darda untuk berpuasa sunnah. Maka Abu Darda berkata, "Apakah engkau melarangku puasa dan sholat?" Salman menjawab, "Sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Demikian pula istrimu. Jangan puasa setiap hari. Berikan kesempatan kepada matamu untuk tidur." Peristiwa itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sungguh Salman telah dikaruniai ilmu yang luas." Rasulullah SAW sendiri sering memuji kecerdasan dan luasnya ilmu Salman. Beliau juga memuji akhlaknya yang luhur dan ketaatannya terhadap hukum agama. Di waktu perang Khandaq, kaum Ansor sama-sama berdiri dan berkata, "Salman dari golongan kami." Kaum Muhajirin juga berdiri dan berkata, "Tidak, dia dari golongan kami." Namun Rasulullah SAW menengahi dengan sabdanya, "Salman adalah golongan kami Ahlul Bait." Dan sudah selayaknya jika Salman mendapatkan kehormatan seperti ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyamakan Salman dengan Luqmanul Hakim. Setelah Salman wafat, Sayyidina Ali berkomentar, "Dia bermula dari kami dan berakhir kepada kami. Ahlul Bait siapa di antara kalian yang menyamai Luqmanul Hakim? Ia diberi ilmu pertama dan ilmu terakhir. Ia membaca buku pertama dan buku terakhir. Ia datang samudra yang takkan kering. Di hati para sahabat, ia menempati posisi tertinggi. Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, ia datang berkunjung ke Madinah, maka Umar radhiyallahu anhu melakukan penyambutan yang belum pernah dilakukannya kepada siapapun. Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan rekan-rekannya dan mengajak mereka, "Marilah kita sambut kedatangan Salman." Lalu mereka menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambutnya. Sejak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan taat beribadah. Salman dikaruniai usia panjang. Ia menyaksikan pemerintahan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ia meninggal dunia kembali kepada Tuhannya pada masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu. Di tahun-tahun terakhir kehidupan Salman itulah panji-panji Islam berkibar di seluruh penjuru dunia. Harta benda dan kekayaan mengalir ke Madinah.
baik yang berasal dari pajak maupun yang lainnya. Lalu kekayaan itu dibagikan ke warga sebagai tunjangan hidup yang dibagikan setiap bulan. Secara otomatis tanggung jawab negara bertambah dan kebutuhan akan orang-orang yang mampu menjadi pemimpin daerah juga bertambah. Dalam kondisi negara dipenuhi kekayaan, di manakah Salman? Perhatikanlah ia dengan seksama. Lihatlah laki-laki tua berwibawa yang sedang duduk di bawah pohon. Bagaimana ia asik menganyam daun korma untuk dijadikan keranjang. Laki-laki itu adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang sedang kita bicarakan. Perhatikanlah lagi. Lihatlah gamisnya yang pendek, hanya sampai lutut, padahal saat itu ia orang yang dihormati dan disegani. Gaji yang diterimanya juga tidak sedikit, antara 4.000 sampai 6.000 dinar setahun. Namun semuanya ia bagikan. Tidak sedikit pun ia ambil untuk kepentingan dirinya. Dengarkan perkataannya. Aku membeli daun kurma seharga 1 dirham. Daun itu kubuat keranjang, kemudian kujual dengan harga 3 dirham. 1 dirham kugunakan untuk modal usaha, 1 dirham untuk nafkah keluargaku, dan 1 dirham lagi untuk sedekah. Meskipun Khalifah Umar radhiyallahu anhu melarangku berbuat demikian, aku tidak mau menghentikannya. Wahai para pengikut Nabi Muhammad SAW, wahai kalian yang mengagungkan kemanusiaan, ketika mendengar kehidupan generasi sahabat yang amat bersahaja seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dar dan lainnya, sebagian kita menyangka bahwa itu disebabkan karakter hidup di jazirah Arab saat itu, karakter hidup yang bersahaja. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan hidup, dan ia bukan dari golongan miskin, ia dari golongan orang kaya. Mengapa dia sekarang menolak kekayaan dan kesenangan, bertahan dalam kehidupan bersahaja, merasa cukup dengan 1 dirham untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya? 1 dirham itu pun ia peroleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Mengapa dengan gigih ia menolak jabatan? Ia berkata, seandainya kamu masih mampu makan tanah, asal tidak menjadi pemimpin, meskipun bawahanmu hanya 2 orang, maka lakukanlah. Maka dia menolak semua jabatan kecuali jabatan panglima perang, atau kecuali ketika tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab itu selain dirinya. Ia menerima jabatan itu karena terpaksa dan isak tangis ketakutan. Lalu mengapa telah memegang jabatan itu? Ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan secara halal. Hisham bin Hisan menyebutkan bahwa Hasan pernah mengatakan bahwa tunjangan Salman sebesar 5.000 dinar setahun. Namun demikian ketika dia berpidato di hadapan 30.000 orang, separuh baju luarnya aba'ah ia jadikan alas duduk, dan separuhnya lagi untuk menutupi badannya. Tunjangan hidup yang ia terima, ia bagi-bagikan sampai habis, sedangkan untuk nafkah keluarganya dia peroleh dari hasil usahanya sendiri. Luar biasa, subhanallah wa masya Allah. Mengapa ia melakukan semua ini? Mengapa ia amat juhud kepada dunia? Padahal dia seorang putra Persia, tempat kesenangan dan kebudayaan. Marilah kita dengar jawaban beliau. Saat itu dia terbaring di atas tempat tidur, sesaat sebelum jiwa mulianya bertemu dengan Tuhan yang maha tinggi dan maha penyayang, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya. Tiba-tiba Salman menangis. Apa yang kamu tangiskan wahai Abu Abdillah? Panggilan Salman. Padahal saat Rasulullah SAW wafat, beliau ridho kepadamu. Salman menjawab, aku menangis bukan karena takut mati atau mengharap kemewahan dunia. Rasulullah SAW telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Hendaklah bagian kalian
dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang musafir. Padahal harta milikku seperti ini banyaknya. Sa'ad menceritakan, aku perhatikan tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan satu baskom. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, berilah kami nasihat yang akan selalu kami ingat. Dia berkata, wahai Sa'ad, ingatlah Allah ketika kamu ingin sesuatu, ketika kamu memberikan keputusan, dan ketika membagi. Ternyata inilah yang telah mengisi hati Salman, sehingga ia tidak mau mendekati kekayaan dan jabatan, yaitu pesan Rasulullah SAW kepadanya dan kepada semua sahabat, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia, dan tidak mengambil dunia kecuali sekadar bekal seorang musafir. Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun air matanya masih jatuh berderai ketika rohnya telah siap untuk berangkat, khawatir kalau dia telah melampaui batas yang ditetapkan. Di ruangannya hanya ada satu piring makan dan satu baskom tempat minum dan wudhu. Walau demikian, dia menganggap dirinya telah berlaku boros. Nah, bukanlah telah kami sampaikan kepada Anda bahwa dia mirip sekali dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika ia diangkat sebagai wali kota. Karakternya tidak berubah, seperti yang kita tahu bahwa ia tidak mengambil sedikit pun dari gaji jabatannya. Ia memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan bekerja menganyam daun kurma. Pakaiannya hanya baju luar sederhana, sesederhana pakaiannya sebelum diangkat sebagai wali kota. Suatu hari ketika sedang berjalan di suatu jalan, dia berjumpa dengan seorang laki-laki dari negeri Syam yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat sehingga melelahkannya. Ketika orang Syam itu melihat laki-laki yang berpenampilan biasa dan tampak dari golongan orang tak punya, ia berpikir hendak menyuruh laki-laki itu membawa buah-buahan dengan imbalan yang pantas sesampainya di tempat tujuan. Orang Syam itu memanggil Salman, dan Salman mendekat. Orang itu berkata kepada Salman, tolong bawakan barangku ini. Maka Salman mengangkat barang itu dan mereka berdua berjalan bersama-sama. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan satu rombongan. Salman mengucapkan salam kepada mereka. Mereka berhenti dan menjawab salam itu, kesejahteraan juga untuk wali kota. Orang Syam itu bertanya dalam hati, juga kepada wali kota? Siapa yang mereka maksud? Keheranannya semakin bertambah ketika beberapa orang dari rombongan itu bergegas mendekat dan berkata, biarkan kami yang membawanya. Barulah orang Syam itu sadar bahwa kuli panggulnya itu adalah Salman Al-Farisi. Orang itu pun menjadi gugup. Kata-kata penyesalan dan permintaan maaf mengalir dari bibirnya. Dia mendekat, hendak mengambil beban itu, tetapi Salman menolak. Salman berkata, tidak, biar ku antarkan sampai rumahmu. Salman pernah ditanya, apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan? Dia menjawab, jabatan itu terasa manis saat dipegang dan pahit saat dilepas. Suatu ketika, seorang rekannya berkunjung ke rumahnya. Melihat Salman sedang memasak, dia bertanya, kemana pembantu Anda? Salman menjawab, aku suruh untuk suatu keperluan. Aku tidak ingin dia melakukan dua pekerjaan sekaligus. Kita menyebut Salman berada di rumahnya. Tahukah Anda bagaimana rumah beliau? Ketika Salman ingin membangun rumahnya itu, ia bertanya kepada tukangnya, bagaimana model rumah yang hendak Anda bangun? Kebetulan tukang bangunan ini seorang yang arif bijaksana, mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tidak suka kemewahan. Dia berkata, Tuan jangan khawatir, rumah ini bisa digunakan bernaung dari terik matahari dan berteduh dari guyuran hujan. Jika Tuan berdiri, kepala Tuan akan sampai ke atap, dan jika Tuan berbaring, kaki Tuan akan menyentuh dindingnya. Salman berkata, bagus, rumah seperti itu yang harus kau bangun. Salman radhiyallahu anhu sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Hanya ada satu barang yang membuatnya sangat tertarik,
Ia meminta istrinya untuk menyimpan barang itu baik-baik. Saat ia sakit sebelum meninggal dunia, ia memanggil istrinya, ambilkan barang yang pernah kutitipkan kepadamu. Ternyata barang itu adalah wewangian kasturi yang ia peroleh saat pembebasan kota Jalula. Sengaja ia simpan untuk wewangian saat ia meninggal dunia. Ia meminta segelas air kasturi untuk dimasukkan ke dalam air lalu diaduk. Ia berkata kepada saya, percikanlah ke sekelilingku. Aku akan didatangi makhluk Allah yang tidak makan namun suka dengan wewangian. Selesai memercikan kasturi, ia berkata kepada istrinya, tutuplah pintu dan keluarlah. Sang istri menuruti perintah Salman. Beberapa saat kemudian sang istri masuk ke tempat Salman dan dijumpainya Salman telah pulang ke pangkuan Tuhannya. Salman ikut serta dengan malaikat yang menjemputnya, terbang dengan sayap-sayap kerinduan karena dia mempunyai janji bertemu dengan Rasulullah SAW, sang kekasihnya yaitu Muhammad SAW, dengan dua rekannya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab, dan para syuhada dan orang-orang salih. Lama sudah dahaga kerinduan menyertai Salman, kini air pelepas dahaga itu telah datang. Wallahu a'lam. Sahabat sekalian rahimakumullah, demikianlah kisah mulia, kisah agung sahabat Rasul Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Semoga Allah merahmati kita bersama dengan sebab kemuliaan serta kesucian yang Allah anugerahkan kepada sahabat-sahabat Rasul. Di antaranya adalah sahabat Salman Al-Farisi yang baru saja kita sama-sama dengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalan kebaikan, kebenaran, dan bisa istiqomah di dalamnya sampai meraih husnul khatimah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratikal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.